Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Ferdian. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial sistem kendali ya dari bagian body plot. Jadi yang pertama kita akan bahas 3 soal yaitu skill assessment 6, skill assessment 9 dan skill assessment 10. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai skill assessment yang ke-6. Di bagian skill assessment yang ke-6 kita diberikan open loop system yang digambarkan menjadi GS. Itu sistemnya K per S plus 5 kali S plus 20 kali S plus 50. Nah, kemudian ditanyakan 3 persoalan, yaitu yang pertama, kita disuruh untuk menggambarkan body plot, magnitude, dan phase-nya. Yang kedua, mencari stabilitas K. Nih. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi nilai gain margin, phase margin, 0 dB frekuensi atau omega gain crossover, dan 180 derajat frekuensi atau omega phase crossover saat nilai K-nya 10 pangkat 4. Untuk persoalan yang pertama kita harus mencari dulu ya bentuk proper dari open loop system. Jadi awalnya kan bentuk kita masih belum unproper, masih S plus 5, S plus 20 dan lain-lain. Kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk proper, yaitu 1 plus S pole atau 1 plus S per 0. Jadi kita keluarkan nilai 5, 20 sama 50 sehingga kita dapatkan persamaan GS seperti ini. Nah, kemudian kita cari ini persebaran nilai pole dan 0 terhadap nilai slope-nya. Jadi kita buat tabel aja untuk pole sama 0. Karena 0-nya nggak ada, hanya ada pole, jadi kita buat pole aja. Jadi ada 3 pole sama dengan minus 5, minus 20, dan minus 50. Nah, nilai omeganya juga ada 3, omega sama dengan 5, omega sama dengan 20, dan omega sama dengan 50. Jadi, saat omega sama dengan 5, nilai pole sama dengan minus 5 itu memberikan nilai slope minus 20 dari dimulainya omega sama dengan 5 sampai seterusnya. Sedangkan omega sama dengan 20 itu berarti akan memberikan nilai slope minus 20 mulai dari omega sama dengan 20 dan seterusnya. Sehingga bisa teman-teman lihat di bagian ini kita mendapatkan nilai total slope mulai dari omega sama dengan 5 itu minus 20. Kemudian saat dia menyentuh omega sama dengan 20 nilainya berubah jadi minus 40, dan saat 50 jadi minus 60. Ini satuannya dalam dB per decade. Artinya perubahan 1 desibel dalam setiap peningkatan 1 dekade. Kemudian yang kita cari kedua adalah nilai inisialnya. Nilai inisial itu didapat dari 20 log magnitude awal. Magnitude awalnya kan bagian yang ini. Jadi ini tinggal dimasukin aja. Dengan asumsi nilai K-nya itu awalnya 1. Jadi 1 per 5 kali 20 kali 50. Sehingga kita dapatkan nilai inisialnya minus 74 dB. Selanjutnya kita plot aja langsung. Di sini udah aku gambar. Jadi ini awalnya minus 74 dB. Jadi ada 3 nilai omega. Sebenarnya penyusunan di kertas multimeter gak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita petakan, misalkan ini 1 ke 10, biasanya nilai 2 itu di sini, 2. Terus 3-nya nanti di sini, 4, 5, makin rapat terus sampai ke 10. Itu kalau di kertas multimeter. Tapi ini di ilustrasi yang aku buat biar memudahkan kita memahami aja. Jadi kalau misalnya dari mulai sampai omega sama dengan 5, nilainya itu akan memiliki slope 0. Terus waktu dia menyentuh 5 sampai ke 20, nilai slope-nya akan menjadi minus 20 dB per decade. Kemudian dari 20 sampai ke 50, dia akan minus 40. Dan terakhir saat dia melebihi 50, nilai slope-nya minus 60 dB per decade. Nah, ini untuk body plot magnitude. Selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian yang phase. Untuk bagian yang phase, kita lihat sebelumnya kan kita udah punya 3 pole ya. 3 pole yaitu dari pole sama dengan minus 5, pole sama dengan minus 20, dan pole sama dengan minus 50. Nah, ini kita ambil 1 dekade sebelum minus 1 dekade dan 1 dekade sesudah. Ini maksudnya 1 dekade sebelum, 1 dekade sesudah.
Berarti kalau satu dekade sebelum dari 5, berarti 5/10 kan. Nah, artinya 0,5. Satu dekade sesudahnya berarti 5 kali 10, berarti 50. Ini juga sama, berarti kita dapat 2 sama 200. Ini juga kita dapat 5 sama 500. Nah, ini nilai omega-omeganya. Terus kita sebarin aja dalam bentuk yang increase atau naik. Jadi kita dapat 0,5 dulu, baru kedua, baru kelima, baru ke-50, 200, dan 500. Nah, kita lakukan yang sama, tabel seperti magnitude tadi. Kita buat persebarannya, tapi saat dia melakukan slope-nya itu dimulai dari nilai awalnya. Contohnya, kita ambil saat pole sama dengan -5. Berarti dia akan mulai dari 0,5 dan berakhir di 50. Jadi kita lihat slope-nya itu 45 degree per decade ya. Jadi mulai dari 0,5, -45, -45, -45, dan berhenti di 50. Kita tandai titik. Nah, gitu juga selanjutnya. Kalau -20 berarti mulai dari 2, karena satu dekade sebelumnya itu 2, berarti -45, -45, -45 sampai di 200, stop. Gitu juga untuk 50. Nah, kita dapatkan total slope-nya nanti. Ini -45, -90, -135, -90, dan -45. Dan yang terakhir itu kita cari adalah nilai final dari phase-nya. Nah, karena kita punya 3 pole, dan setiap pole ini pasti akan menyumbangkan 90 degree, sehingga kita tahu penurunan terjauhnya itu nanti akan terdapat di 270 degree. Kita plot aja langsung. Jadi 0,5, 2, 5, 50, 200, dan 500. Awalnya dia dari 0,5, dia mulai -45 degree per decade. Kemudian saat sampai di 2, nilai slope-nya mulai bertambah menjadi -90. Begitu juga saat sampai di 5, bertambah lagi jadi 135. Kemudian saat 50 dia mengalami pengurangan slope jadi 90. Dan kemudian saat mencapai 200 rad per second mengalami pengurangan lagi -45 dan mengalami nilai steady di nilai -270 derajat. Ini untuk penggambaran phase plot. Oke. Itu untuk bagian yang A. Yang kedua, kita disuruh untuk mencari range stability dari K. Jadi, berapa nilai batasan K yang diperbolehkan. Jadi teman-teman ya sebelumnya udah mempelajari kalau ada namanya Nyquist criterion untuk membatasi nilai stabilitas. Jadi sistem dapat dikatakan stabil saat nilai gain-nya itu lebih kecil dari 1, artinya tidak ada eksponensial naik ke atas, dan juga nilai phase angle-nya 180 derajat, artinya bisa kita redam nilai imaginernya. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan karakteristik equation seperti pada gambar, seperti di layar, yaitu S plus 5 kali S plus 20 kali S plus 50 tambah K. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, itu dari nilai ini, penyebutnya, kita naikin aja langsung ke atas, terus ditambahin sama nilai pembilang yang di atas. Oke, kemudian, saat dia phase angle-nya 180 derajat, berarti nilai S-nya itu bernilai J omega. Nah, kita langsung substitusi aja S sama dengan J omega ke dalam ini. Jadi kita dapatkan 5000 tambah K minus 75 omega kuadrat. Ini aku kelompokin, yang ini real, yang ini imaginer. Nah, tujuan kita kan untuk membuat dia 0 ya. Nah, kalau misalnya kita buat real sama dengan 0, sedangkan kita ada variabel K yang nggak diketahui, sehingga kita pakai nilai imaginer aja. Imaginer sama dengan 0. Saat imaginer sama dengan 0, kita dapatkan nilai omeganya, yaitu 36,74. Artinya, omega ini saat omega phase crossover atau omega saat crossing 180 degree. Nah, kita dapatkan omega phase crossover-nya 36,74. Jadi saat omega phase crossover ini berapa nilai gain-nya? Jadi kita cari nilai gain sistem saat omega phase crossover, kita dapatkan minus 99,67 dB. Nah, oke, untuk catatan aja, jadi kalau misalnya kita menghadapi soal, nah kita lihat
Di sini ada namanya omega gain crossover. Omega gain crossover itu adalah nilai sudut frekuensi saat dia memotong nilai 0 dB. Itu namanya omega gain crossover. Sedangkan omega phase crossover itu saat memotong 180 degree. Artinya omega gain crossover ini dilihat dari gain, sedangkan yang ini dilihat dari phase untuk phase crossover. Nah, bisa teman-teman ditanyakan berapa nilai gain margin dan phase margin. Gain margin itu ditentuin dari berapa jarak dari nilai magnitude yang diberikan saat omega gain crossover dibandingkan saat dia memberikan magnitude untuk omega phase crossover. Jadi bisa kita lihat gain margin itu ada di sini. Nah, untuk phase margin itu sebaliknya. Kita lihat berapa nilai sudut saat omega gain crossover dan berapa nilai sudut saat dia didiferensiasikan dengan 180 derajat. Sehingga kita dapatkan phase margin. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan nilai gain margin yang positif dan phase margin yang positif, artinya rentangnya itu ada di sini untuk bagian gain dan untuk bagian phase ada rentang di bagian sini, maka sistem dapat dikatakan stable. Tapi saat dia melebihi 0 dB untuk gain dan dia 180 derajat melewati, maka dapat kita katakan sistemnya unstable. Oke, kita kembali ke soal. Jadi saat kita mendapatkan nilai gainnya saat omega phase crossover minus 99,67 dB, maka kita juga dapat mencari nilai K-nya. Gain itu kan sama dengan 20 log K, makanya K-nya itu sama dengan 10 pangkat mutlak gain per 20, sehingga kita dapatkan nilai K-nya 96,272. Kemudian yang C, kita disuruh mencari berapa nilai gain margin, phase margin, omega gain crossover, dan omega phase crossover. Nah, sebenarnya dalam buku, kalau misalnya kita lihat, dia memberikan pengertian kalau misalnya saat K sama dengan 10 pangkat 4 itu bukan nilai K yang di sini, tetapi nilai K keseluruhan atau K yang ini. Saat kita mencari 20 log, ini yang dimaksud 10 pangkat 4. Tapi untuk case selanjutnya dia menganggap K-nya itu K yang bagian ini, sehingga mulai rancu. Jadi aku menyarankan mending kita ambil untuk pengertian yang awal itu yang tetap 0 dB dikurang omega phase crossover. Sehingga kalau misalnya kita ambil yang 0 dB dikurang omega phase crossover, artinya kan saat K sama dengan 10 pangkat 4, kita cari berapa nilai omeganya dan kita dapatkan nilai 0 dB. Kemudian kita kurangkan sama berapa magnitude yang diberikan saat frekuensi phase crossover, sehingga nilainya sudah pasti 0 dikurang 99,67. Nah, tapi kalau misalnya di buku dia membuatnya beda. Jadi gainnya itu langsung 20 log 10 pangkat 4, jadi 80 dB dan langsung dikurangi sama nilai 99,67. Nah, yang pasti ini salah ya, ini nilainya 19,67, ini beda. Nah, kemudian untuk yang kedua, jadi ambil yang ini aja ya, 99,67. Jadi yang aku kotakin aja. Yang kedua itu omega saat K sama dengan 10 pangkat 4. Nah, kita harus menentuin dulu berapa nilai omega saat nilai K sama dengan 10 pangkat 4 disubstitusi ke dalam. Kita lihat 20 log 10 pangkat 4 per 5000 akar 1 tambah omega kuadrat per 25, 1 tambah omega kuadrat per 400 tambah 1 tambah omega kuadrat 2500. Kalau teman-teman nggak tahu, ini datangnya dari nilai yang awal. Kan tadi kita udah koreksi yang ini ya. Jadi kita dapatkan bentuk proper yang ini. Bentuk proper ini sangat berguna untuk mencari nilai magnitudenya. Jadi K per 5000 terus akar dari 1 tambah S ini kan penyusunnya J omega, berarti yang
dikuadratkan nanti cuma omeganya aja. 1 tambah omega kuadrat per 25, 1 tambah omega kuadrat per 400, 1 tambah omega kuadrat per 2500. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita dapatkan gainnya 0 dB, sama aja kita mencari nilai yang di dalam ini sama dengan 1. Jadi kita dapatkan omega gain crossover-nya 7,74 radian per second. Kemudian untuk mencari phase margin-nya, berarti kita cari nilai phase saat omega gain crossover. Kita dapatkan nilai 87,1. Kalau untuk mencarinya kita bisa pakai ini, tan inverse dari setiapnya. Berarti kan yang ini kita cari tan inverse dari omega per 5, tan inverse omega per 20, dan tan inverse omega per 50. Kita dapatkan nanti hasilnya 87,1. Kemudian nilai 87,1 ini berarti kan berada di atas 180 derajat ya, ini. Berarti dia kira-kira ada di sekitar sini. Sehingga phase marginnya bisa kita ambil 180 dikurang 87,1, didapatkan 92,9. Nah, untuk omega gain crossover dan phase crossover sudah diketahui sebelumnya. Oke, sekian pembahasan dari skill assessment 10.6.